Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di Lemo Teknik ya. Hari ini kita akan memperbaiki kulkas. Ini sering disebut kulkas ya. Sebutan namanya pressure. Pressure ini keluhannya tidak dingin, tidak dingin. Kita periksa dulu rak-raknya. Kita periksa dulu rak-raknya. Semuanya dalam kondisi bagus ya, dalam kondisi bagus kalau kita lihat. Tetapi permasalahannya di sini, kulkas ini tidak dingin ya. Jadi pressure ini tidak dingin karena mesinnya tidak hidup, tidak menyala. Jadi bisa kita lihat di sini. Pressure ini mereknya LG, dia menggunakan yang smart inverter ya, smart inverter dengan jumlah raknya ada 6. Jadi di dalam bagus semua, tidak ada yang bocor, tidak ada yang bocor, semua bagus. Tetapi itu secara kasat mata dulu, nanti alat yang menentukan apakah di sini ada yang bocor ya. Oke. Nampak dari belakang pressure ini semuanya masih bagus ya, semuanya masih bagus, namun karena terlalu lama ya tidak digunakan sehingga banyak debu ya yang nempel di sini. Jadi sebelum pressure ini kita bongkar, kita coba dulu bagaimana, apakah listriknya masuk. Ternyata listriknya masuk ya, ini bisa dilihat nyala. Oke, berarti di sini ada setrum. Kita lihat. Nah, ternyata arusnya sudah masuk ya. Jadi arusnya masuk, apakah hanya arus plus masuk? Kita lepas dulu listriknya. Kenapa kita lepas? Supaya kita bisa bongkar. Ini kita bongkar ya. Jadi kotak inverternya kita lepas saja dulu. Kita periksa di sini ya. Kotak inverternya kita lepas saja. Kenapa dilepas? Karena inverter pressure atau kulkas inverter dia ada indikator di dalam sini ya, indikator apa penyebab kulkas ini tidak nyala atau tidak kerja, tidak hidup ya. Sementara arus tadi sudah masuk ya, arus listriknya sudah masuk. Coba kita lihat. Kita bongkar dulu, kita lihat indikator pada lampu, apakah lampunya nyala. Lampu nyala ya. Ini ada indikator di sini, indikator, mudah-mudahan terlihat ya, mudah-mudahan terlihat di sini indikator. Nantinya setelah kita colok listriknya, di situ ada indikator lampu, ada kedipan. Nah, sekarang listriknya kita colok, tapi kita bongkar dulu lebih gampang melihat di sini ya. Nanti kelihatan di sini. Nah, di dalam itu biar kita tutup ya, supaya gelap, supaya kelihatan. Tidak kelihatan ya. Itu ada indikator.
coba kita lihat kembali ya, setelah kita perhatikan, kita tunggu dan kita perhatikan di sini. Nampaknya indikator lampu sudah memberitahukan kesalahan atau kerusakan pada kulkas ini tadi ya, pada pressure ini tadi ya. Ternyata di sini kalau kita hitung ya, coba kita hitung setelah dia padam nanti berapa kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, setelah 7 kedipan ya, kita lihat di daftar sini ya. Nah, kita lihat di daftar sini, kita lihat yang 7 kedipan itu apa ya. Ini 7 kedipan, kita dekatkan. Nah, 7 kedipannya. Nah, berkedip 7 kali, kita alih bahasa dulu ya, berkedip 7 kali kesalahan error pada IC EEPROM. Itu bisa dilihat ya, IC EEPROM. Yang mana IC EEPROM? IC EEPROM itu letaknya di sini. Itu di bawah pendingin IC EEPROM. Kenapa sampai IC EEPROM-nya bermasalah? Berarti kompresor ada masalah. Oke, kita ukur kompresornya bagaimana, kita ukur ya. Baik, sekarang kita ukur salah satu kaki kompresor ya, bukan salah satunya, tiga-tiganya, baik itu kumparan utama, kumparan pembantu atau kamannya ya. Jadi biasanya kalau kulkas atau mesin kompresor yang inverter ya, dia tidak beda jauh untuk ohmnya, dia hampir sama. Ini berapa nih? Sampai angka 12,3 ya, 12,3. Coba kita ukur sebelahnya bagaimana. Ukur sebelahnya ya, itu kan kita ukur sebelahnya bagaimana, apakah ada arus pendek ya. Nah, di sini jelas sekali nih, ini yang ada masalah. Berarti di sini yang masalahnya kumparan utamanya bermasalah. Nah, makanya tadi sudah melaporkan lampu indikator melaporkan bahwa kerusakan pada kompresor. Baik, untuk selanjutnya kompresor ini akan kita ganti ya, tapi kita ganti dengan yang multi, yang menggunakan freon R134 ya. Kalau yang ini menggunakan freon R600A. R600A itu botane ya, botan atau gas, sejenis gas LPG tapi beda-beda tipis. Jadi kita ganti kompresor ini dengan yang multi. Oke, kita lanjut. Baik, supaya tidak ada resiko ya, kita potong aja ini dulu, kita buang freon yang ada di dalam kompresor yang sudah rusak ini ya. Kita potong supaya freon R600A ini terbuang. 600A ini sama dengan gas LPG ya, kita buang aja dulu, kita buang ya. Kita perhatikan di daerah lingkungan, daerah sekitar, apakah ada gas-gas yang mudah terbakar. Ini kita buang aja dulu freonnya biar sampai aman, baru kita ganti ya. Kita ganti. Pelan-pelan aja, ini mulai terdengar ya. Nah, mulai terdengar freon keluar ya. Ini kita buang. Udah lepas.
berarti sudah aman ya. Yang berikutnya kita lepas lagi pen-pen ini ya, supaya bisa dicabut. Kita lepas semuanya. Kita ngambil amannya, ini kita potong aja, ya. Kalau memang ini pendek nanti kita sambung, kita potong ya di sini. Kita ngambil aman maksudnya karena R600 ini sama dengan botane ya, sama dengan gas LPG, hampir sama maksudnya sama. Kita potong aja, ini lebih aman ya. Pipa tekannya juga kita potong aja, kita potong juga ya. Nah, jadi takutnya nanti karena ini kan gasnya sensitif bisa meledak. Juga di sini ada peringatan ya, ini ada peringatan. Hati-hati barang mudah terbakar, peringatan. Jadi safety lebih diutamakan ya, keselamatan kerja lebih diutamakan. Ini potong, kalau sudah terpotong kita lepas, kita angkat nanti mesinnya. Mesin kita angkat supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal pengelasan nantinya ya. Kita bakar ini dulu karena di sini kan ada cat yang masih menempel pada pipa, jadi kita buang cat ini dulu. Oke, kita buang catnya. Kita bersihkan ya, pakai sikat boleh, pakai amplas juga bisa ya. Ini sampai betul-betul bersih dulu supaya daya rekatnya, daya sambungnya bagus. Kita bersihkan ya sampai betul-betul bersih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, yang bagus, sebelum kita sambung ke kompresor ya, ke pipa tekan kompresor, kita di sini kita kasih pancingan dulu, borak sama las peraknya kita pasang dulu sedikit di sini ya, supaya hasilnya lebih maksimal, daya cengkram dan daya lengketnya lebih